Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana memberikan pertolongan pertama kepada pasien yang terkena epilepsi. Epilepsi? Aku pernah dengar sebelumnya. Epilepsi itu kejang-kejang bukan sih? Yap, benar banget Vina. Jadi epilepsi sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kejang-kejang secara berulang-ulang. Nah, epilepsi ini bisa terjadi karena perubahan atau kerusakan yang terjadi di dalam otak. Misalkan kerusakan tersebut disebabkan oleh tumor otak ataupun cedera kepala yang cukup parah. Misalkan seseorang itu jatuh dari tempat yang tinggi. Epilepsi termasuk penyakit menurun atau menular sih? Epilepsi bukan penyakit yang menular, tapi epilepsi juga bisa dikatakan sebagai penyakit menurun. Karena ketika suatu kakek, nenek, atau ibu ataupun ayah dan saudara dekatnya memiliki riwayat epilepsi, maka orang tersebut punya kemungkinan besar untuk mengalami epilepsi. Setelah kita tahu apa itu epilepsi, mari kita lihat bagaimana penolongan pertama pada pasien epilepsi agar pasien epilepsi itu tidak sampai meninggal. Yuk kita tonton videonya. Bye. Sampai jumpa lagi besok pagi ya. Kenapa ya latihan ini rasanya capek banget? Apa karena akhir-akhir ini aku kurang istirahat ya? Mana besok harus latihan lagi, tugas ini aja belum kelar. Nah, kita semua sudah melihat kan bagaimana pertolongan pertama pada pasien yang terkena epilepsi yang sudah kami lakukan. Nah, pasien tersebut terkena epilepsi karena beberapa faktor. Yang pertama, pasien tersebut kurang
tidur yang ditandai dengan kantong mata yang sangat hitam. Yang kedua, pasien kurang istirahat karena pasien tersebut selalu berlatih setiap hari dan itu mengakibatkan kelelahan yang berlebih. Yang ketiga, pasien tersebut terkena terik matahari. Yang memicu terjadinya epilepsi tersebut yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor kelelahan atau kecapean. Yang kedua adalah ketika kecapean, pasien tersebut langsung berada di bawah terik matahari. Itulah yang membuat pasien tersebut mengalami kejang-kejang. Video pertolongan pertama kejang-kejang prosedurnya akan disampaikan oleh kedua teman saya. Pertama, jika ada barang di sekitar korban, apalagi barang yang berbahaya, kita harus menyingkirkannya terlebih dahulu. Kedua, biarkan korban mengalami kejang-kejang hingga kejang-kejangnya mereda. Membiarkan korban artinya membiarkan posisi korban. Karena di posisi tadi, di video tadi, korban sedang terbaring, maka biarkanlah korban terbaring. Kemudian, jika korban dalam keadaan terduduk, maka biarkan korban terduduk. Jadi, biarkan korban dari posisi awal terkena epilepsi sampai epilepsinya atau kejang-kejangnya berakhir. Ketiga, miringkan posisi korban ke samping kanan ataupun ke samping kiri. Dan keempat, segera bawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Oh iya, tadi ada yang kelupaan nih. Ketika kita membaringkan korban, maka seharusnya di belakang kepala korban diberikan bantalan. Agar apa? Ketika kejang-kejang tidak ada cedera lagi di kepalanya. Kemudian untuk masalah membaringkan korban ke sisi kiri, ke samping, ke sisi kiri atau kanan, itu dilakukan agar korban tidak tersedak air liurnya sendiri, ataupun ketika korban muntah, muntahan itu tidak akan masuk ke dalam saluran pernafasannya. Jadi korban selesai dari kejang-kejangnya dan sudah tertolong. Lalu ketika kita tidak membaringkannya dan ketika korban muntah, ketika muntahan itu masuk ke dalam saluran pernafasan, itu akan mengakibatkan korban kesulitan untuk bernafas dan bisa mengancam keselamatan korban. Jadi, jangan lupa setelah korban selesai atau berhenti kejang-kejang, maka miringkan korban ke sisi kanan atau kirinya agar setelah melewati fase kritis kejang-kejang, korban tidak mengalami keadaan yang mengancam nyawanya. Itulah penjelasan kejang-kejang atau epilepsi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.